Karena yang namanya nafsu itu tidak akan pernah mati sampai kitanya mati. Tidak akan pernah berhenti mengajak kita kepada kejahatan-kejahatan sampai kita berani untuk menentangnya. Jadi, apakah cara yang paling hebat untuk menaklukkan nafsu? Ya dengan memeranginya. Tidak ada lain. Dunia yang hanya sekejap, kita bersusah payah untuk mendapatkannya dengan waktu yang sesingkat mungkin. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Sadar nggak? Selama ini yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan syahwat kita. Di waktu yang sangat singkat ini. Tapi kalau sesuatu yang besar, kemudian kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Jangan sampai seperti yang dikatakan Allah, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kita menganggap dosa kecil itu adalah sepele, padahal itu menurut Allah dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tasawuf TV, alhamdulillah pada malam kali ini tanggal 27 November tahun 2023 kita bertemu kembali dalam konteks mencari jalan pulang di Kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang insya Allah kajian ini dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Ang Ahmed. Dan setelah kajian ini, sahabat channel Tasawuf TV bisa bertanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung tentang kajian kita malam ini. Baik, untuk mempersingkat acara, mari kita mulai acara ini. Dan kepada Al-Ustadz Ang Ahmed, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekarang kita masuk ke kajian kitab Tajul Arus ya. Kita lanjutkan di halaman ke-23. Ini masih membahas tentang mujahadatun nafs ya. Memerangi hawa nafsu. Orang yang tidak mau memerangi hawa nafsu, maka orang itu akan cilaka. Dan ada orang yang bertanya, kapan dia akan mendapatkan hari raya orang yang tidak mau memerangi hawa nafsu ini? Jawabannya sebelum kajian ini, qala yauma yughfaru lahum. Hari Id mereka itu adalah kalau Allah mengampuni. Jadi kalau yang dibahas adalah hawa nafsu, kalau kita tidak memeranginya, kita tidak berusaha untuk melawannya, kita tidak berusaha untuk menghentikannya, tidak ada kata untuk berhenti. Kecuali Allah mengampuni. Kalau dosa mah kemaksiatan. Kalau kita bertobat insya Allah. Tapi kalau hawa nafsu, kita nggak lawan, susah. Kita susah untuk berhenti. Ngerti nggak? Jadi jawabannya ya, kalau Allah mengampuni, ini untuk orang-orang yang tidak mau melawan keinginan nafsu. Kalau maksiat mah ya, habis melakukan maksiat, ya Allah, saya maaf, saya salah, saya sadar saya ini keliru. Ya udah. Minta maaf sama Allah, insya Allah akan diampuni. Tapi kalau nafsu, gimana kita mau bisa diampuni kalau kita selalu mengikuti keinginan nafsu? Karena yang namanya nafsu itu tidak akan pernah mati sampai kitanya mati. Tidak akan pernah berhenti mengajak kita kepada kejahatan-kejahatan sampai kita berani untuk menentangnya. Jadi, apakah cara yang paling hebat untuk menaklukkan nafsu? Ya dengan memeranginya. Tidak ada lain. Itu. Kemudian di sini ada kalimat bersajak. Ma mithaluka ma'a nafsika. Apa perumpamaan kamu dengan nafsu? Illa kaman wajada zaujatahu fi hanati khimarin. Perumpamaan kita dengan nafsu itu seperti kita menemukan
perempuan yang kita cintai di tempat hiburan malam, ya, tempat hiburan malam. Fa'ataha bil malabis al hasanah wal ma'akil thayyibah. Di situ kita memanjakan perempuan tadi, pacar kita tadi, dengan membawa pakaian yang bagus, makanan yang enak-enak. Wa idza tarakta sholata asbaha yulaqqimuha al harois wal alwan. Tetapi di pagi hari, kalau kita membiarkan dia, ya, dan tidak kita mengajak kepada kebaikan, tidak menghentikannya, maka kita akan tergerus oleh itu, nafsu itu sendiri. Nafsu itu semakin dimanjakan, dia semakin jadi. Ibaratnya nafsu ini kayak penyakit yang akut, susah dimanjakan, semakin jadi. Jadi akarnya tuh udah dalam banget akarnya tuh. Kalau pohon tuh udah akarnya dalam, kuat, disiram dikit aja dia langsung jadi. Nafsu itu seperti itu. Dimanjakan dia semakin melunjak, semakin jadi, dan ruh kita yang akan menjerit nanti. Kemudian baqiya ba'duhum arba'ina sanah la yahdurul jamaah lima yasummu minan lutfi qulubil ghafilin. Sebagian orang ada yang tidak berangkat sholat jamaah selama 40 tahun. Karena hatinya sudah lalai. Fama arifuka bi masalihid dunya. Maka apa yang bisa memperbaikimu di kehidupan dunia ini? Wa ma ajhaluka bi masalihi akhiratika. Dan sangat bodoh sekali kita itu kalau seperti itu. Akhiratnya akan terbengkalai. Mithlud dunya indaka, perumpamaan dunia bagimu kaman kharaja ila dunya ad-dayqah wajtahid bi husnil aqwat. Seperti halnya kita berangkat pagi-pagi untuk mencari dunia yang sempit ini. Wajtahid bi husnil aqwat, dan kita bersungguh-sungguh dengan waktu yang sangat singkat ini. Fa anta qad ataita bima ya'udu naf'uhu 'alaika fi waqtihi. Maka apa yang bisa menjadi kemanfaatan bagimu di waktu yang sangat singkat ini? Dunia yang hanya sekejap, kita bersusah payah untuk mendapatkannya dengan waktu yang sesingkat mungkin. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Wa anta khazanta hayatas syahawat wa aqaribal ma'siyah fahalakat. Dan engkau selalu susah, selalu merasa sedih hanya untuk menyenangkan syahwatmu dan untuk memuaskan dirimu dengan melakukan maksiat, fahalak, kata, maka engkau akan hancur. Jadi ini tamparan untuk kita. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, silakan renungkan sendiri. Dunia yang begitu singkat, kemudian kita bersusah payah untuk mendapatkannya di waktu yang sangat singkat ini, dan kita tidak pernah berhenti. Apa yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan syahwat kita. Sadar nggak? Selama ini yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan syahwat kita. Di waktu yang sangat singkat ini. Kalau Buya Syakur tuh selalu mengibaratkan dunia seperti kalau Buya Syakur mengibaratkan dunia ini seperti kita naik kereta api, ya, yang tujuannya ke Jakarta. Kemudian di stasiun transit, di situ kita turun, entah itu di Padalarang misalkan, turun membeli daftar belanjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kalau transit waktunya sebentar, paling 5 menit, nunggu penumpang, udah masuk, berangkat lagi. Kita itu seperti orang yang naik kereta transit, terus turun, belanja, yang daftar belanjaannya tuh ribuan. Kira-kira cukup nggak? Beli rokok aja kadang-kadang keburu-buru, nggak ada kembaliannya. Mau ke WC, belum beres. Udah dipripit. Seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa menggambarkan dunia sesingkat itu. Karena kita merasanya selama ini kita hidup tenang, nyaman, damai. Nah, itulah enaknya hidup di Indonesia.
tanpa ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Saking nyamannya kita itu santai. Padahal orang hidup di negara lain, bayangkan. 4 musim loh. Musim panas, wah panasnya minta ampun. Bentar musim dingin, bentar lagi musim semi. Itu tantangannya benar-benar berat. Makanya karena tantangan yang begitu berat, mereka pun berpacu untuk menaklukkan waktu itu. Kita lanjutkan. Kafa bika jahlan innan nasa yahzanuna al-aqwat liwaqti hajatihim ilaiha. Sudah cukup kebodohanmu itu. Engkau bersusah payah di dunia ini, hidup di dunia ini hanya untuk mengejar kebutuhan-kebutuhanmu itu. Wa anta tahzanu ma yadurruka wahyal ma'asi. Sementara engkau selalu susah hidup di dunia hanya untuk mengejar sesuatu yang justru akan membahayakanmu, yaitu kemaksiatan. Benar tuh? Kita itu hidup di dunia susah payah hanya untuk mengejar kemaksiatan, mengejar nafsu gitu. Wa hal ra'aita man ya'ti bihayatin fa yurabbiha fi dari. Apakah engkau tidak melihat seperti orang yang apa ngingon tuh? Hah? Orang yang mengembala ular di rumahnya. Masa ular dikembala? Apakah engkau tidak melihat seseorang yang memelihara ular di rumahnya? Fahal anta taf'alu dzalika, apa-apaan gitu. Kamu itu mau melakukan apa? Ini zaman dulu ya. Wa adurru ma yukhafu 'alaika miqratu dzunub. Padahal sesuatu yang sangat membahayakanmu adalah dosa-dosa itu. Belum nyambung nih. Nanti ada ke belakang. Di annal kaba'ir limasta'azamatha fatubda minha, karena ketika engkau melihat dosa-dosa itu adalah dosa yang besar, kemudian engkau menganggapnya adalah besar, fatubda minha, maka engkau bertobat dari dosa itu. Kalau kita melakukan dosa yang besar, kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang sangat besar, maka kita mudah untuk bertobat kepada Allah. Tapi wastahqarta as-saghair falam tatub minha. Kita itu menyepelekan dosa-dosa yang kecil sehingga kita itu enggan untuk bertobat kepada Allah. Famithaluka kaman wajada asadan fa khalasahu minhu. Perumpamaanmu itu seperti orang yang bertemu dengan seekor macan, fa khalasahu minhu, kemudian Allah menyelamatkanmu dari macan itu. Fa wajada ba'dahu khamsina da'ban fa ghalabuhu, tapi setelah itu engkau bertemu dengan banyak sekali hewan-hewan yang kecil. Tapi justru hewan yang kecil itu karena saking banyaknya mengalahkan dirimu. Qala Allah Ta'ala tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Allah berfirman, engkau menganggap itu adalah dosa yang ringan, padahal itu menurut Allah adalah dosa yang sangat besar. Wal kabiru haqiratun fi karamillah, dan dosa yang sangat besar itu hina di mata Allah. Wa idza asrarta 'ala shaghirah sorot kabiratan, dosa kecil juga kalau terus-terusan dilakukan maka menjadi besar. Di annasumma yaqtalu ma'a shaghrihi, karena yang namanya racun itu mampu membunuh seseorang meskipun hanya sedikit. Fasaghiru kasyararah minan nar wa syararah qatahraku baldatan. Dan yang namanya dosa kecil itu seperti api, bara api. Meskipun bara api itu kecil, tapi mampu menghanguskan negara. Memang dari kecil, kebakaran hutan, kemarin viral tuh, yang prawedding, foto di mana? Bromo, karena puntung rokok. Bukan puntung rokok itu mah ya? Nah, jadi sengaja dibakar, yang tujuannya buat estetik gitu. Malah justru membahayakan. Kebakaran hutan itu karena sepuntung rokok. Tapi kalau dibiarkan, itu bisa berbahaya. Seperti tadi, kita nih berhadapan dengan macan, singa. Lalu, diselamatkan oleh Allah. Enak lah.
Setelah itu ketemu sama tawon yang jumlahnya ribuan, bisa mati lah kita. Jadi sesuatu yang kecil kalau dibiarkan itu bisa membahayakan. Tapi kalau sesuatu yang besar, kemudian kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jangan sampai seperti yang dikatakan Allah, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kita menganggap dosa kecil itu adalah sepele, padahal itu menurut Allah dosa yang besar. Contohnya apa? Ada kalimat yang menggelitik kita. Ini mungkin tanpa kita sadari zaman dulu ya, dari zaman dulu itu sepertinya biasa. Kufur nikmat katanya. Ya, sekedar kufur nikmat kan? Bukan kufur menyembah berhala katanya. Memang menyembah berhala dengan tidak mengakui nikmat Allah sepertinya lebih besar dosanya menyembah berhala. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, itu sama saja. Kita memang masih jadi orang Islam waktu itu. Tapi kalau lama-kelamaan kita mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah itu artinya tidak mengakui bahwa kita ini diberi nikmat oleh Allah. Setiap hari kita dikasih nikmat. Tapi kita menganggapnya ini hasil usaha kita. Ini karena kepintaran kita. Ini karena usaha kita. Ini karena kerja keras kita. Kita nggak pernah berpikir bahwa ini adalah nikmat dari itu, namanya kufur nikmat. Dosa nggak? Dosa. Kalau yang kecil ini terus-terusan tiap hari kita lakukan tanpa disadari bahwa kenikmatan yang ada saat ini adalah pemberian Allah, berarti setiap hari kita berdosa kepada Allah. Kalau tiap hari berdosa kepada Allah, kira-kira gimana? Tanpa kita sadari. Kalau orang yang menyembah berhala memang kelihatan. Ketika dia sadar, ya Allah ampuni saya. Bukan ini yang saya maksud. Saya bertobat, saya minta ampun, beres. Karena kelihatan. Tapi kalau dosa yang ada di diri kita, yang tiap hari kita lakukan, kadang-kadang kita menganggapnya itu kan sepele. Padahal kalau lama-kelamaan itu dibiarkan, itu menjadi penyakit yang sangat besar. Yang bisa memusnahkan kita. Menghancurkan kita. Bisa-bisa menghancurkan keimanan kita. Mulut sih boleh, amantu billah, saya percaya sama Allah. Tapi hatinya? Enggak. Kira-kira yang diterima sama Allah hatinya atau mulutnya? Mulutnya amantu billah, tapi hatinya nggak percaya sama Allah. Bahwa ini pemberian Allah, bahwa ini nikmat Allah, nggak percaya. Kira-kira gimana? Ini yang perlu kita waspadai. Hidup kita selama ini kadang-kadang ya seperti man anfaqa afiyatahu wa sihhatahu fi ma'siyatillah famithaluhu kaman khalafa lahu abuhu alfa dinarin. Ini orang yang kesehatannya ya diinfakkan untuk bermaksiat kepada Allah, famithaluhu kaman khalafa lahu abuhu alfa dinarin. Itu seperti orang yang diberi oleh bapaknya 1000 dinar. Diberi 100 juta. Fastarobiya hayatan wa aqarib. Kemudian dia gunakan uang 100 juta itu untuk beli ular. Untuk membeli kalajengking. Wa ja'ala haulahu talazu'ahu hadhihi marrah. Kemudian itu dijadikan sebagai mainan. Wa talsa'ahu hadhi ukhra. Afama taqtuluhu, kalau setiap hari dia bermain dengan ular dan kalajengking itu, apa yang terjadi? Pastilah lama-lama dia akan dimakan. Ini zaman dulu. Karena belum ada pawang ular. Zaman dulu yang namanya hewan itu belum menghasilkan. Kalau sekarang mah jadi akomod. Kalau sekarang mah menghasilkan. Ya itu mah perumpamaan. Jadi artinya kita setiap hari bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya. Sepertinya kajian ini udah agak terlalu dalam ya. Biar nggak pening, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Panjang ini. Kita akhiri untuk kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Jangan lupa kita selalu meminta ampun kepada Allah. Jangan pernah kita menganggap kita nggak pernah melakukan salah. Jangan pernah kita menganggap kita nggak pernah berdosa. Memang kita baik-baik aja tiap hari. Ya karena dosa kita ya di situ. Dosa kita di tukang sapu. Kira-kira dosanya di mana? Ya lagi nyapu lah. Entah itu nyapunya nggak bersih, entah itu dilewatin, entah itu dia korupsi waktu. Kalau lagi ada bosnya, nyapu. Nggak ada bosnya, ngerokok. Dosanya ya di situ. Kalau jadi supir, kira-kira dosanya di mana? Ya lagi nyupir lah. Kalau kiai, dosanya di mana? Jadi kiai. Jadi jangan pernah kita menganggap, saya mah nggak pernah berdosa, orang saya kiai. Saya mah nggak pernah bermaksiat, orang saya mah ustad. Dosamu ya di situ. Dosa kita di mana kita melakukan pekerjaan itu. Kanjeng Nabi siapa? Kanjeng Nabi itu Nabi dan Rasul. Beliau selalu meminta ampun kepada Allah tiap hari. Karena dia merasa barangkali ada sesuatu yang lalai, sesuatu yang tidak disengaja. Dia di mana profesinya, di situlah letak kesalahan kita. Jadi jangan pernah kita menganggap kita nggak pernah melakukan salah, kita nggak pernah melakukan dosa. Bullshit itu. Jadi kalau ada kiai ngerasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri, nggak pernah menghargai kebaikan orang, nggak pernah menghargai keilmuan orang, nggak pernah merasa salah, ya itu justru kesalahannya di situ. Itulah salahnya. Itulah salahnya itu. Karena nggak pernah merasa dosa itu salahnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.